Hari ini saya mendengar kabar bahwa lagi-lagi ada yang mengakhiri hidupnya karena terjerat hutang di pinjol. Bukan yang dari ada kami, tapi ini kasus baru, ya. Kasus baru seorang karyawan minimarket laki-laki. Ya, dan setelah saya cek di Google pun memang benar kabar tersebut, ya, dan ramai diberitakan di portal-portal media besar yang ada di Indonesia. Oke. Nah, saya tidak mau membuka websitenya, saya tidak mau membaca isinya juga ya karena mungkin saya sudah paham permasalahannya, permasalahan pinjaman online, gitu ya. Nah, jadi saran saya bagi Anda yang punya pinjaman online atau bahkan sudah gagal bayar di pinjol, jangan pernah termakan doktrinan dari DC pinjol tersebut, ya. Jangan pernah termakan doktrinan dari DC pinjol tersebut. Langsung akan saya buka di sini. Yang pertama, Anda jangan pernah percaya lagi dengan yang namanya surat somasi dari DC pinjol. Ya, apalagi surat somasi itu dikirimkan ke Anda melalui WhatsApp, bahkan melalui kurir. Ya, dan disertai dengan kalimat penutup seperti segera bayarkan hutang-hutang Anda jika Anda ingin surat somasi ini dihentikan prosesnya. Itu jangan pernah dipercaya. Ya, walaupun surat somasi itu isinya ada logo OJK-nya, ada logo ya pinjolnya, bahkan ada logo kantor badan hukumnya, law firm-nya, gitu ya, ada alamatnya gitu. Itu ya jangan pernah dipercaya. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa dipenjara karena tidak bisa bayar pinjaman online. Ya, saya ulangin ya. Anda tidak akan bisa dipenjara karena Anda tidak bisa bayar pinjaman online. Ya, kebanyakan nasabah pinjol menganggap bahwa surat somasi tersebut adalah surat yang akan mengantarkan dirinya ke penjara. Waduh, ada surat somasi nih, ya, saya akan dipenjara nih. Itu tidak akan. Ya, sudah jelas di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan tidak seorang pun bisa dipidana penjara karena alasan ketidakmampuan membayar hutang. Ya, ini di pinjol juga sama. Ya, tidak bisa Anda itu dihukum penjara karena tidak mampu membayar hutang di pinjol. Oke? Ya, jadi jangan pernah lagi percaya dengan surat-surat somasi-somasi seperti itu. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah percaya dengan teror DC yang akan menghampiri Anda beramai-ramai. Gitu ya. Itu yang bikin takut juga. Ya, DC lapangan pinjol asli itu paling banyak 2. Ya, atau let's say 3 lah. Oke, itu paling banyak. Ya, dan mereka pun tidak seseram seperti di foto profil mereka. Ya, di foto profilnya ya badannya besar-besar ya, kumpulan orang 15 orang, 10 orang gitu kan ya dengan ras tertentu gitu ya. Karena pinjol itu rasis, perusahaan rasis pinjol itu. Ya, mengambil ras-ras tertentu. Ya, agar nasabah-nasabah ini takut. Oke, itu jangan dipercaya. Ya. Kenyataannya DC lapangan pinjol itu sama-sama punya hutang di pinjol juga. Ya, Anda tahu orang-orang koperasi yang naik revo koperasi terbang itu seperti itu. Yang nagih Anda itu nantinya itu. Ya. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya DC lapangan pinjol. Ya, kalau DC-nya datang ke rumah Anda, sebisa mungkin jangan ditemui sebenarnya. Karena buat apa ditemui? Tidak ada agunannya, tidak ada yang ingin ditarik, tidak ada yang ingin disita, tidak bisa menyita, ya tidak bisa menarik sesuatu, barang gitu kan. Tidak bisa. Jadi mau apa? Nemui DC pinjol, mau say hi. Oh iya, saya nggak bisa nih. Ya bayar gitu kan. Ya, jadi masih mending tidak perlu menemui DC lapangan sebenarnya. Ya, tapi kalau Anda ingin sekali-kali nyoba merasakan gitu ya, ingin menaikkan adrenalin gitu ya, ya temui saja, ya bilang saja, "Aduh Mas nggak ada uang, sorry ya, saya lagi nggak kerja," gitu. "Kalau kerja saya nggak akan ada di rumah seperti ini," gitu ya. "Nah yang lain saja Mas silakan," gitu ya. Gitu, pasang ya muka sangarnya gitu, nggak apa-apa. Ya karena pinjol itu alatnya adalah rasa takut. Siapa yang takut dia yang akan hancur. Ya siapa yang takut dia akan kalah. Ya jadi berani-beranian saja gitu loh ya. Kita sudah mengetahui pinjol itu ya apa kita galbay di pinjol itu tidak bisa masuk penjara ya sudah. Ya berani-beranian saja. Gitu ya asalkan jangan memakai kekerasan gitu. Jangan duluan gitu ya. Tapi kalau DC-nya duluan kekerasan ya wajib dibalas. Ya wajib dilaporkan juga, rekam. Ya gitu ya, santai saja.
gitu. Sebenarnya penagihan DC pinjol itu ya tidak seseram yang dibayangkan oleh Anda itu, gitu. Apa yang diceritakan oleh DC-DC WA itu nggak seseram itu sebenarnya, gitu. Oke, nah yang ketiga ini hal yang krusial juga ya, jika pinjol telepon kantor Anda. Nah ini ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Oke, Anda bisa membujuk untuk yang menerima telepon kantor itu, kalau ada dari pinjol telepon ke sini, tolong bilang tidak ada karyawan yang namanya saya di perusahaan ini. Saya mohon bantuannya sekali ini saja, ya Pak, Bu, gitu. Karena jika bilang ada saya di sini, kantor ini akan terus-terusan diteror. Gitu loh ya. Ya lu sih utang dipinjol, iya Pak, saya minta bantuannya sekali ini saja gitu ya. Kalau ada yang telepon jangan bilang ada yang namanya saya di sini. Kalau bilang ya ada saya di sini, ini kantor akan terus-terusan diteror ya. Sedangkan gajian masih jauh ya. Sedangkan saya itu ya pengen nyicil. Ya tenang saja, saya tanggung jawab kok, saya bayar kok gitu. Saya mau nyicil gitu kan ya. Padahal Andanya stay galbay gitu. Enggak apa-apa, bilang seperti itu saja. Karena HRD ingin mendengar Anda itu bertanggung jawab, gitu ya. Iya Pak, akan saya cicil Pak, ya gitu. Tapi mohon bantuannya kalau ada yang telepon dari pinjol menanyakan saya, bilang tidak ada, gitu. Nah, pinjol itu pasti akan berhenti neror kantor Anda setelah 2 bulan atau paling satu bulan saja sebenarnya. Lalu Anda ya baik-baik dengan penerima telepon di kantor Anda itu, ya belikan makanan apa, belikan minuman apa pas gajian gitu ya. Oke. Nah, tapi jika kantor Anda tidak bisa toleransi dengan yang namanya hutang dipinjol gitu, Anda dipecat. Anda sampai dipecat gitu. Keluar. Ya Anda keluar saja, ya sudah dipecat gitu kan ya. Anda cari kerjaan baru secepat mungkin. Ya. Namun di kasus ini ya, yang kasus mengakhiri hidupnya ini, karyawan minimarket ini, dia ini masih masuk kerja, mengakhiri hidupnya di kantornya, di minimarketnya. Jadi belum dipecat. Ya berarti ya karyawan ini belum dipecat gitu atau memang sudah di-warning ya, sudah diperingati oleh kantornya gitu ya. Nah, kalau sudah di-warning ya Anda kerja sampai dipecat. Ya. Anda di-warning, ya misalkan, "Ini kamu kantor kita diteror oleh pinjol bla bla bla." "Iya Pak, ampun Pak," begitu kan, "ini akan saya tanggung jawab Pak," gini gini gini. Ya, belum tentu Anda itu dipecat. Kata siapa Anda akan dipecat? Ya. HRD tidak akan mau repot-repot nyari orang lagi, ya yang sudah pengalaman di situ bahkan. Misalkan Anda sudah pengalaman di situ, sudah bagus kerjanya gitu ya. Nggak mau HRD itu nyari-nyari lagi. Ya, jadi bahasa Jawanya itu sedipecat-pecate menggawe. Ya, saya mah kerja tuh sedipecat-pecatnya saja. Dipecat saya keluar, ya nggak dipecat ya lanjut. Ya belum tentu juga saya terjerat pinjol lalu dipecat, kata siapa? Ya seperti itu ya, jadi jangan takut dulu ketika ada pinjol itu nelpon ke kantor Anda. Anda bisa melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Jadi carilah solusi semantap mungkin untuk permasalahan pinjol Anda. Kasus bunuh diri ini tidak worth it, tidak sepadan gitu ya. Jangan nambah-nambah permasalahan, sudah nggak mampu bayar di pinjol, ya sudah gagal bayarkan saja ya. Jangan ditambah mengakhiri hidup. Oke, saya beritahu, ada beberapa hal yang Anda tidak ketahui tentang gagal bayar. Akan saya beritahu di sini ya. Yang pertama, gagal bayar di pinjol itu boleh. Ya, itu boleh ya. Karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur atau yang berbunyi seorang nasabah wajib membayar hutang di pinjol. Itu tidak ada undang-undang seperti itu. Ya. Dan juga bahkan aturan OJK itu tidak ada yang mengatur dan mengatakan bahwa nasabah pinjaman online wajib membayar pinjol, itu tidak ada. Ya. Jadi apakah gagal bayar pinjol itu boleh? Boleh jelas. Karena tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya. Ya, Anda sudah tidak kuat lagi bayar pinjol. Anda wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Nggak usah mikirin pinjol. Bagaimana Bang dengan pinjol, apakah digalbaikan saja? Perusahaan pinjol itu perusahaan yang sudah tahu resiko akan keterlambatan pembayaran dari nasabah-nasabahnya. Ya, dan juga perusahaan pinjol itu sudah di-cover oleh asuransi. Oke, jangan pernah merasa kasihan dengan yang namanya perusahaan pinjol. Nggak usah, aduh kasihan ya, kita ngerasa bersalah gitu ya. Jangan juga menganggap ya karena Anda gagal bayar maka Anda itu adalah orang yang jahat. Ya, pinjol adalah orang yang baik.
karena sudah memberikan uang kepada saya, namun sayanya gagal bayar, gitu. Pasti ada orang yang seperti itu. Nah, jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah merasa Anda itu adalah orang yang jahat. Ya, kenapa? Karena semua ini hanyalah bisnis belaka. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Pinjol sudah tahu resiko gagal bayar. Maka dari itu, sekali lagi untuk menyelamatkan diri Anda, tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib membayar pinjolnya. Oke, selanjutnya tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib membalas penagihan dari DC pinjol. Itu tidak ada juga. Ya, jadi segala hal tentang mengabaikan DC, ganti nomor, blokir nomor DC yang nagih, ya itu sangat boleh sekali. Karena tidak ada hukumnya. Ya, banyak nasabah pinjol yang melupakan tentang hak-haknya. Handphone itu ya hak kita, ya. Mau saya ganti nomor, mau saya buang HP-nya, mau saya ganti WA-nya, ya itu hak kita. Ya, karena itu properti milik saya. Saya beli properti itu, HP itu. Ya, dan saya pun tidak melanggar apapun karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur bahwa saya harus meladeni DC. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi jangan pernah termakan doktrinan dari DC pinjol. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.